Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat belajar dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jembatan Whetstone. Apa itu jembatan Whetstone? Ya, jembatan Whetstone adalah rangkaian listrik yang digunakan untuk mengukur suatu hambatan yang tidak diketahui besarannya. Juga bisa dipakai untuk mengukur nilai suatu hambatan dengan cara arus yang mengalir pada galvanometer atau hambatan tengahnya itu sama dengan 0. Ada beberapa rangkaian jembatan Whetstone, kalian perhatikan di sini. Ini ada 3 rangkaian jembatan Whetstone. Ya. Yang pertama, rangkaiannya adalah seperti ini ya. Ini kalau kita rubah juga bisa kita rubah menjadi rangkaian dengan bentuk seperti belah ketupat ini ya. Ini lebih mudah kita pahami. Yang rangkaian yang sebelahnya, yang di bawahnya ini juga sama. Ini ada termasuk rangkaian jembatan Whetstone, bentuknya juga seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya, untuk yang ini ya, yang R atas yang mana? Yang R atas itu berarti yang R1, R4 ya. R1, R4 ini yang atas ya. Nah, R1, R4 ini yang atas ya. Kemudian R2, R3 nya itu yang di bawah ya. R2, R3 yang di bawah. Kemudian R5 nya ini adalah yang tengah ya. Bagaimana cara menentukan apakah rangkaian ini termasuk jembatan Whetstone atau bukan? Itu dengan cara mengalihkan secara menyilang ya. Kita kalikan secara menyilang di sini ya, menyilang ya. R1 dikalikan dengan R3 itu apakah nilainya sama dengan R2 dikalikan R4. Nah, kalau sama berarti ini adalah termasuk rangkaian jembatan Whetstone. Kalau sudah kita ketahui jembatan Whetstone, maka otomatis ya, R5 ini dihilangkan ya, R5 nya itu hilang ya. Hilang, sehingga nanti seperti rangkaian seri yang di atas dan rangkaian seri yang di bawah ya. Kemudian kita paralel ya, cuma seperti itu aja ya. Nah, itu cara menentukan Whetstone. Yang pertama kita periksa rangkaiannya ya, apakah perkalian silangnya itu masih hasil yang sama. Kalau sama berarti hambatan tengahnya bisa dihilangkan. Kalau tidak sama bagaimana? Kalau tidak sama ya berarti tidak bisa dihitung dengan cara ya, jembatan Whetstone harus kita hitung dengan menggunakan rangkaian yang lain. Kalau yang di sini ya rangkaian delta star. Nanti bisa kalian ikuti video yang berikutnya ya untuk menentukan hambatan pengganti dengan menggunakan rangkaian delta star ya. Nah, cara yang berikutnya, jembatan Whetstone ini bisa juga untuk menentukan hambatan yang belum diketahui atau RX. Caranya bagaimana? Kita cek dulu rangkaiannya ya, apakah arus pada hambatan tengahnya itu sama dengan 0. Nah, kalau arus pada hambatan tengahnya itu sama dengan 0, berarti kita bisa menentukan hambatan yang belum diketahui itu dengan menggunakan cara tadi ya, perkalian silang tadi ya. Untuk lebih jelasnya kita coba untuk mengerjakan soal-soal ini ya. Nah, pada soal yang pertama ini, kalian perhatikan gambarnya. Apakah ini termasuk jembatan Whetstone apa bukan ya? Kalian perhatikan di soalnya ya, di R1 diketahui di sini nilainya 3 ya. 3 ohm. Kemudian R2-nya ini adalah 12 ohm. Kemudian R3-nya ini 8 ohm. R4-nya kita tidak tahu, yang kita cari yang ditanyakan, dan R5-nya adalah 10. Karena di sini ada arus yang mengalir pada R5 sama dengan 0, berarti ya di sini di R5 ini I-nya ini sama dengan 0, berarti ini termasuk jembatan Whetstone. Kalau jembatan Whetstone berarti kita gunakan perkalian silang ya. Mana yang kita kalikan? Yang atas kali atas, yang kita silangkan ya, yang kita silangkan berarti yang ini. Maaf ya, ya di sini. Nah, ini kita silangkan.
Maka R1 nanti kita kalikan menyilang dengan R3 dan R2 dikalikan dengan R4 ya. Dalam hal ini sini adalah R4 belum ketahuan ya. Ya. Nah, di sini R1-nya kita masukkan angkanya, 3. Kemudian R3-nya 8. R2-nya ini 12. Dan R4-nya adalah kita tidak tahu ya, Rx ya. Ini 24, di sini 12 kali RT sama dengan Rx 24 dibagi 12 sama dengan 2O ya. Jadi R4 sama dengan 2O ya. Sudah selesai untuk soal yang pertama, menentukan hambatan yang belum diketahui dengan cara perkalian silang setelah diketahui bahwa ini adalah jembatan Weston. Kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Nah, pada soal yang kedua ini tentukan dulu apakah persamaannya termasuk Weston apa bukan ya. Ya, kita kalikan silang ya, nanti R1 dengan R5 dan R2 dengan R4 ya. Kira-kira hasilnya sama apa enggak? Kalau sama berarti Weston ya. R1 kali R5 sama dengan R2 kali R4. 10 kali 20 sama dengan R2 nya 10 kali R4 nya 20. Oh, ternyata sama ya, 200 sama ya. Kalau sama berarti termasuk jembatan Weston. Kalau jembatan Weston berarti R5 nya hilang karena I pada R5 itu sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita lihat di sini. Kalau R5 sudah hilang berarti persamaannya menjadi kayak gini aja ya. Nah, ya persamaan biasa aja. Di sini 10, di sini 20, ini 10, ini 20 ya. Nah, kan berarti kan yang atas jadi seri, yang bawah juga ada seri ya. Berarti nanti kayak gini ya. Nah, gini kan ya. Ini 10 tambah 20 30. Yang bawah 10 tambah 20 juga 30. Nah, kalau kayak gini berarti kita selesaikan dengan cara yang dulu pernah kita bahas ya. Jadi untuk mencari hambatan pengganti dua hambatan yang di paralel itu, yang atas dikalikan, yang bawah ditambah. Yang atas dikalikan hasilnya 900, yang bawah ditambah hasilnya 60. Hilangkan nolnya sehingga RP-nya atau R penggantinya adalah 90 dibagi 6 sama dengan 15 ohm. Ya, sudah ketemu ya. Jadi hasil dari soal nomor 2 ini ya, dari rangkaian soal nomor 2 ini hasilnya adalah hambatan penggantinya adalah 15 ohm ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita lanjut ya. Yang soal yang ketiga. Nah, ini apakah termasuk jembatan Weston apa bukan? Yang ditentukan, yang ditanyakan adalah tentukan hambatan pengganti dari rangkaian tersebut. Nah, hambatannya itu adalah R1-nya itu adalah 2, R2-nya 1, R3-nya 6 dan R4-nya 3. Yang lain enggak usah deh. Yang R5-nya di sini 5 ya.
Ya, kita cek ya, kita cek R2 dan R3 ini kita silang ya. Ini kita silang. Ya, kita R1 kali R4. R1 kali R4. Apakah nilainya sama dengan R2 kali R3? Kalau nanti sama berarti Weston ya. R1 2 kali R4 nya 3, kemudian R2 nya 1 kali R3 nya 6. 2 kali 3 6, 1 kali 6 6. Oh, berarti sama ya. Berarti ini adalah jembatan Weston. Nah, kalau udah sama berarti R5 nya nanti bisa dicoret ya. Ini tidak dipakai ya. R5 nya tidak dipakai karena arus yang mengalir pada R5 itu sama dengan 0. Kalau sudah begitu ya langsung saja kita buat rangkaiannya yang disederhanakan ya, yang atas ini. Yang ini R1 dan R2, R3 kan ada di atas ya. Berarti nanti di sini 2 ohm sama 6 ohm. Yang di bawah di sini 1 ohm dan 3 ohm. Nah, berarti kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan lagi menjadi seri ya, di sini yang 8 ya. Ini 8 ohm, yang di sini 4 ohm. Nah, kalau ada dua hambatan yang diparalel, maka kita mudah menentukan hambatan penggantinya ya. Yang atas dikalikan yang bawah ditambah. 32 dibagi 12 gitu ya. Dibagi 12, dibagi 4, di sini 8/3 ya. Ini adalah hasilnya ya. Jadi hambatan pengganti dari rangkaian soal nomor 3 ini adalah 8/3 ohm ya. Saya kira sudah bisa dipahami ya. Kita coba untuk soal yang terakhir ya. Yang terakhir soal yang nomor 4. Nah, ini kalian perhatikan soal nomor 4 ini. Apakah ini termasuk jembatan Weston apa bukan? Caranya adalah kita periksa rangkaiannya, kita kalikan menyilang. Apakah hasilnya sama? Kalikan secara menyilang 8 kali 2 ya. R1 kali R3 sama dengan R2 kali 4. R2 kali R. Nah, R1 nya 8, R3 nya 2, R2 nya 2, R4 nya 4. Ini 16, di sini 8. Oh, tidak sama ya. Kalau tidak sama, berarti tidak bisa ya. Jadi kita harus mencari dengan cara lain atau rangkaian lain, yaitu dengan menggunakan bintang segitiga atau delta star ya. Dengan cara delta star nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Ya, mungkin sampai sini dulu. Kalian sudah bisa memahami tentang jembatan Weston untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian jembatan Weston. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Saya tunggu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.